Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tetap dilanjutkan secara terbatas. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement yang telah disepakati kedua negara sejak 2006. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Klik Indonesia Malam TVRI bersama saya, Semi Bastian. Hari ini Jumat 6 Februari 2026. Dan berikut Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali Klik Indonesia Malam dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memastikan pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat akan tetap dilanjutkan secara terbatas meskipun pemerintah daerah telah menghentikan status tanggap darurat bencana pada 6 Februari 2026. Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian di Bandung, Jawa Barat, mengatakan penghentian status tanggap darurat menandai berakhirnya operasi SAR skala penuh, tetapi Basarnas bersama unsur SAR gabungan tetap siap melakukan pencarian lanjutan secara terbatas apabila ditemukan informasi baru di lapangan. Ia menjelaskan bahwa selama 14 hari pelaksanaan operasi SAR, tim SAR gabungan mengevakuasi sebanyak 94 kantong jenazah dari total estimasi awal 80 korban. Berdasarkan rilis DVI Polri per 6 Februari 2026, dari 77 kantong jenazah telah diperiksa dan sebanyak 74 korban berhasil diidentifikasi, sementara sisanya masih dalam proses identifikasi lanjutan. Operasi pencarian melibatkan lebih dari 3.000 personel gabungan dari Basarnas, TNI Polri, relawan, serta instansi terkait lainnya dengan dukungan alat berat, ambulans, robot terbang pemantau udara, dan unit anjing pelacak. Namun luas area longsor sekitar 15,7 hektar, kondisi tanah yang masih labil, serta faktor cuaca menjadi kendala utama dalam proses pencarian dan berisiko terhadap keselamatan personel. Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipimpin pemerintah daerah, Basarnas tetap berkoordinasi dengan Incident Commander dan instansi terkait untuk penanganan lanjutan apabila korban kembali ditemukan. Saudara Panglima Korps Marinir Legend TNI Marinir Endi Supardi memimpin langsung upacara persemayaman dan juga pelepasan jenazah almarhum Prakal Marinir Anumerta Muhammad Dirwa Al-Falah dan Prakal Marinir Anumerta Muhammad Genta Al-Akbar yang gugur dalam penugasan dampak dari bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Rangkaian kegiatan dengan kedatangan jenazah di Lanudal Pondok Cabe menggunakan pesawat TNI AU CN-295. Setibanya di apron Lanudal Pondok Cabe, jenazah diturunkan dari pesawat dan dipindahkan ke kereta Merta untuk persiapan prosesi selanjutnya. Setelah itu dilaksanakan sholat jenazah yang diikuti oleh keluarga almarhum, pejabat TNI Angkatan Laut, serta prajurit Korps Marinir yang hadir. Upaya persemayaman dan pelepasan jenazah secara militer dipimpin langsung oleh Pangkormar dan berlangsung dengan hikmat serta tertib. Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan institusi Korps Marinir kepada prajurit yang gugur dalam melaksanakan tugas negara. Selanjutnya, jenazah diberangkatkan menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut menuju daerah asal masing-masing untuk dimakamkan. Hingga Jumat 6 Februari 2026, Korps Marinir TNI Angkatan Laut secara bertahap telah melaksanakan pelepasan sebanyak 17 jenazah prajurit. Sementara itu, 6 prajurit lainnya masih dinyatakan dalam proses pencarian. Untuk mempercepat penemuan, tim SAR gabungan TNI Polri hingga saat ini terus melaksanakan upaya pencarian secara intensif dan maksimal di area yang telah ditentukan. Saudara, dampak gempa bumi magnitudo 6,4 yang berpusat di Pacitan, Jawa Timur menyebabkan puluhan bangunan di Bantul retak. 12 korban mengalami luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bantul menginventarisir ada 13 bangunan terdampak dan 12 korban luka akibat gempa bumi 6,4 skala Richter yang berpusat di Pacitan, Jawa Timur, Jumat 6 Februari dini hari tadi. Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amiruddin menyebut berdasarkan data yang diterima jajarannya sampai pukul 9 pagi tadi ada 13 bangunan yang terdampak gempa. Dengan rincian rumah rusak sebanyak 7 unit, tempat ibadah 2 unit, fasilitas pemerintah 1 unit, fasilitas pendidikan 2 unit, dan fasilitas kesehatan 1 unit. Kerusakan tersebut tersebar di Kapanewon atau Kecamatan Imogiri, Jetis, Pundong, Kasian, Serandaan, Banguntapan, Pleret, Bantul, dan Pajangan. Sementara itu untuk korban luka ada 12 warga yang saat ini sudah dirawat inap maupun rawat jalan di sejumlah rumah sakit negeri dan swasta di Bantul. Korban luka-luka kebanyakan karena panik dan terjatuh saat berupaya keluar dari rumah akibat getaran gempa. Sementara itu, BPBD Bantul tidak mendapat laporan adanya korban luka berat. Ada 4 korban manusia yang dirawat di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan, itu ada 12 orang tersebar di RSPS Panembahan Senopati, lalu di Rumah Sakit Adiatma, di Rumah Sakit Elizabeth, di PKO Muhammadiyah, lalu ada di RSUD Prambanan. Bangunan ini identifikasi sementara sampai jam 8 tadi, kurang lebih 13 titik tersebar di semua wilayah di Bantul. Yang rusak berat itu tidak ada. Jadi rusak ringan misalnya di gedung Samsat itu ada atap yang di PTKL juga, lalu di beberapa penduduk itu retak. Salah satu bangunan milik pemerintah yang mengalami kerusakan adalah lantai 3 kantor Samsat Bantul. Hasil pantauan tim BPBD Bantul, bangunan tembok mengalami keretakan, plafon berjatuhan, dan atap bangunan juga rontok akibat dampak getaran gempa. Kepala Tata Usaha Kantor Samsat Bantul menyebut saat ini semua data dan arsip terpaksa dievakuasi menghindari masuknya air hujan akibat atap bocor. Saat ini BPBD Bantul terus melakukan koordinasi dan pendataan dengan semua institusi terkait di wilayah Bantul, termasuk dengan BMKG Yogyakarta untuk melakukan pemantauan kondisi dampak gempa. Gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter yang berpusat di Pacitan dini hari tadi membuat panik warga mengingat getarannya cukup keras. Dari Bantul, Margo Laras melaporkan. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wapres meminta warga untuk tidak memaksakan kembali ke rumah karena kondisi tanah yang masih berbahaya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah, guna memastikan penanganan pengungsian berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran. Wapres menegaskan, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga. Wapres meminta warga tidak memaksakan diri kembali ke rumah karena kondisi tanah yang masih labil dan sangat berbahaya. Wapres meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman memberikan penanganan khusus terhadap kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan ibu menyusui, dan anak-anak serta difabel, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi dengan layak. Selain itu, Wapres Gibran Rakabuming menginstruksikan instansi terkait dapat memproses dokumen pengganti dengan cepat, sehingga warga yang kehilangan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, dan kartu keluarga mendapat jaminan segera mendapat dokumen pengganti. Bencana tanah bergerak di Tegal mengakibatkan 464 rumah terdampak dengan 250 rumah diantaranya mengalami rusak berat. 2.426 jiwa harus mengungsi di 4 posko utama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengungkapkan pihaknya memastikan akan merelokasi warga terdampak ke tempat yang lebih aman, yakni hunian yang telah disiapkan pemerintah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merupakan kelanjutan dari Defence Cooperation Agreement yang telah disepakati oleh kedua negara sejak 2006.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement. Menlu menjelaskan bahwa kerjasama ini mencakup forum konsultasi rutin antara pimpinan dan menteri kedua negara untuk membahas situasi keamanan regional dan global yang saling mempengaruhi. Menlu juga menegaskan bahwa kerjasama ini bukan merupakan fakta pertahanan. Menlu menjelaskan bahwa kerjasama keamanan ini akan memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia maupun regional. Menlu menekankan bahwa kepentingan nasional Indonesia mulai dari menjaga kedaulatan dan integritas wilayah hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan lingkungan regional yang stabil, damai, dan kondusif. Menurut Menlu, kerjasama dan komunikasi dengan negara-negara di kawasan penting dilakukan agar Indonesia dapat mengelola tantangan bersama secara konstruktif. Menlu menambahkan bahwa mekanisme konsultasi semacam ini merupakan praktik lazim dalam diplomasi Indonesia, baik di tingkat regional maupun bilateral, sebagaimana forum konsultasi yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara mitra lain. Saudara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara khusus mengapresiasi dan juga memuji kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai penandatanganan Traktat Jakarta 2026 antara Indonesia dan Australia di Istana Merdeka Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto hari ini menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta. Usai penandatanganan Traktat Jakarta 2026 antara Indonesia dan Australia, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan, penandatanganan Traktat Jakarta 2026 ini merupakan bukti kepemimpinan kuat Presiden Prabowo serta komitmen pribadinya untuk mempromosikan keamanan di kawasan dan juga di seluruh dunia. Albanese juga menegaskan penandatanganan perjanjian tersebut merupakan momen bersejarah dalam hubungan kedua negara. Di momen yang sama, Albanese menyatakan perjanjian tersebut mencerminkan kekuatan persahabatan, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara Australia dan Indonesia. Albanese mengungkapkan bahwa perjanjian itu merupakan perpanjangan penting dari kerjasama keamanan dan pertahanan yang telah berjalan selama ini. Menurut PM Albanese, cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama. Albanese menyampaikan optimismenya bahwa hubungan antara Australia dan Indonesia akan semakin kuat usai penandatanganan perjanjian ini. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Distinguished colleagues and friends at TVRI, it is my great pleasure to congratulate you for being appointed as the official broadcaster of the FIFA World Cup 2026 in Indonesia. Of course, TVRI is known for their commitment in showcasing the world's most exciting sporting events to Indonesian fans. And we know you will do an excellent job in delivering the biggest show on earth, the FIFA World Cup, to audiences in your country. We look forward to our partnership with TVRI as we prepare for the biggest and most inclusive FIFA World Cup in history. Thank you. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Kita merujuk ke informasi selanjutnya. Saudara, Partai Gerindra memperingati hari ulang tahun ke-18 pada Jumat 6 Februari 2026. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan tema hari ulang tahun Gerindra ke-18 adalah kompak, bergerak, dan berdampak.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan tema HUT Gerindra ke-18 yaitu kompak, bergerak, berdampak menjadi pengingat untuk semua kader untuk terus menjaga kekompakan dan kesatuan serta bergerak maju dalam memperjuangkan cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia menegaskan bahwa politik Partai Gerindra diarahkan untuk membela kaum yang lemah, miskin, dan tertindas sesuai dengan jati diri partai berlambang kepala Garuda. Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengingatkan para kader Gerindra agar tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Oleh program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kita. Beliau sudah menunjukkan, mengimplementasikan apa yang menjadi jiwa, semangat, roh, idealisme, dan ideologi Partai Gerindra, di mana menurut kami hal-hal tersebut masih akan terus relevan karena sejatinya tujuan berdirinya Partai Gerakan Indonesia Raya adalah berupaya untuk mencapai tujuan nasional bangsa kita. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengingatkan Partai Gerindra juga bercita-cita membangun bangsa yang disegani oleh negara lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia meminta seluruh kader tetap berpegang teguh pada cita-cita tersebut. Saudara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga politikus Partai Gerindra, Marwar Sirait, menilai bahwa Partai Gerindra telah menunjukkan konsistensinya selama 18 tahun dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Saat ini Partai Gerindra terus berperan aktif dalam memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Ya, tadi ya, benar-benar luar biasa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga politikus Partai Gerindra, Marwar Sirait menyampaikan apresiasi atas kontribusi Partai Gerindra selama 18 tahun dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat menghadiri hari ulang tahun Partai Gerindra yang digelar di Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026. Perjalanan Partai Gerindra selama hampir 2 dekade menunjukkan peran aktif partai politik dalam memperkuat demokrasi serta menjaga dinamika politik yang sehat di Indonesia. Harapan besar agar Partai Gerindra terus berperan aktif dalam memperkuat persatuan bangsa serta mendukung agenda pembangunan nasional. Ya, tadi ya, benar-benar luar biasa, 18 tahun, kompak, bergerak, berdampak. Presiden Prabowo selalu hatinya sama rakyat, ya, program-programnya sangat menyentuh, ya, bagaimana MBG sangat menyentuh, ya, Koperasi Merah Bentuk, Sekolah Rakyat sangat menyentuh, ya, kami juga di perumahan, rumah subsidi buat ART, petani, nelayan buruh sangat menyentuh. Jadi harus berdampak, kita harus benar-benar berdampak bagi rakyat kecil. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga mengatakan bahwa Partai Gerindra berjuang untuk membangun bangsa yang terhormat, adil, makmur, dan disegani oleh bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengajak seluruh kader untuk tetap berpegang pada cita-cita tersebut, mengingat perjuangan belum selesai dan langkah gerakan masih panjang. Saudara anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan perbaikan flyover berlubang dan tali air penahan banjir tidak berfungsi di Pesing Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hal ini diungkapkan pasca sidak setelah menerima aduan warga. Intensitas hujan tinggi yang memicu terjadinya banjir menjadi perhatian serius anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth. Kenneth melakukan inspeksi mendadak atau sidak di flyover Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sidak ini dilakukan setelah menerima aduan warga yang menginformasikan jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan. Saat peninjauan, lubang hampir tersebar di jalan layang sepanjang 1,5 km. Kerusakan jalan diperparah dengan tidak berfungsinya tali air penahan banjir di sepanjang flyover.
Saluran pembuangan air banyak yang tertutup tanaman liar sehingga air hujan tidak dapat mengalir dengan baik. Karena itu ketika hujan turun, air menggenang dan mempercepat kerusakan permukaan jalan. Wah, curah hujan sangat tinggi. Jadi itu juga akan berdampak kepada jalan. Karena kita tahu kalau jalan rusak ini kan dampaknya juga sangat meluas ya. Menghambat orang cari makan, membuat kemacetan. Mungkin juga imbasnya lebih parah ya kecelakaan lalu lintas. Jadi pada intinya kalau memang Bapak Ibu para saudara sekalian kalau memang merasakan atau melihat jalan-jalan rusak, mungkin bisa lah mengadu ke sosial media kami. Kenneth meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta segera melakukan perbaikan jalan secepatnya agar tidak membahayakan para pengguna jalan yang melintas terlebih di musim hujan seperti saat ini. Saudara, Bank Syariah Nasional menargetkan jumlah pengguna aplikasi keuangan digital mencapai 348.000 pengguna dengan transaksi mencapai 6,5 triliun rupiah. Saat ini jumlah pengguna aplikasi keuangan digital Balai Syariah by BSN baru mencapai 111.000 dengan transaksi mencapai 1,2 triliun rupiah. PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi meluncurkan Balai Syariah by BSN sebagai bagian dari transformasi menyeluruh menuju bank syariah modern yang adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat serta penguatan ekosistem keuangan dan perumahan syariah nasional. Direktur Utama BSN Alex Sofyan Nur dalam peluncuran Balai Syariah menegaskan transformasi digital merupakan keniscayaan bagi industri perbankan. Alex menyampaikan digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Tercatat saat ini lebih dari 72% masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet. Teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam cara masyarakat mengelola keuangan. Menurut Alex, kondisi tersebut memunculkan ekspektasi baru terhadap perbankan. Masyarakat menginginkan layanan perbankan yang mudah diakses, cepat dan aman, serta relevan dengan kebutuhan mereka sebagai masyarakat modern, sehingga Bank Syariah harus mampu menjawab tantangan zaman. Kita selalu melakukan improvement terhadap Balai Syariah. Nanti ini baru permulaan kan. Tentunya ini nanti akan kita kembangkan, kita improvement, kita enhance supaya kebutuhan daripada masyarakat ini akan kita penuhi. Hingga pertengahan 2025, volume transaksi mobile banking di Indonesia telah melampaui 2,2 miliar transaksi. Angka itu membuktikan bahwa mobile banking kini telah menjadi kanal utama transaksi keuangan masyarakat, bukan lagi sekedar pelengkap layanan perbankan. Berdasarkan perkembangan tersebut, BSN meluncurkan Balai Syariah sebagai mobile banking syariah terpadu. Dengan peluncuran aplikasi keuangan digital Balai Syariah ini, BSN optimistis dapat memperkuat posisinya sebagai bank syariah nasional terbesar kedua yang modern, inovatif, dan berperan aktif dalam penguatan ekosistem keuangan serta perumahan syariah nasional. Saudara, kegiatan Soekarno Run Runniversary yang keempat akan kembali digelar dengan konsep lebih besar, meriah dan penuh makna. Soekarno Run merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh generasi muda sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai dan semangat perjuangan Bung Karno untuk Indonesia yang maju dan mandiri. Kegiatan ini mengkombinasikan semangat nasionalisme dengan olahraga lari yang saat ini tengah menjadi tren di kalangan anak muda. Panitia kegiatan menjelaskan, kegiatan ini membawa pesan bahwa perubahan dimulai dari generasi muda sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang peran pemuda dalam menentukan arah bangsa. Jadi saya ditelepon oleh Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan pesan dari beliau karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-18. Sehingga kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Partai Gerindra. Dan pada hari ini, kegiatan hari ini merupakan gagasan anak-anak muda untuk menggelorakan spirit kepemimpinan Bung Karno, membangun emotional bonding dengan Bung Karno, sehingga dengan berlari di atas kaki sendiri terbangun tekad yang kuat. Tema kegiatan Soekarno Run tetap sama, yakni berlari di atas kaki sendiri yang menjadi simbol kemandirian bangsa. Pada kegiatan ini panitia juga merilis jersey resmi Soekarno Run Runniversary 2026.
Soekarno Run tahun ini akan digelar pada 15 Februari 2026, diikuti 10.000 pelari dengan tiket yang habis terjual dalam waktu 3 hari saja. Kegiatan ini juga mengusung konsep ramah lingkungan dengan minim sampah, serta menyediakan mesin penukar sampah menjadi uang digital, sebagai upaya pendorong ekonomi sirkuler. Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah dengan menembus final kejuaraan futsal Piala Asia usai mengalahkan Jepang dengan skor 5-3. Indonesia akan menghadapi Iran di final yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam 7 Februari 2026 besok. Timnas Futsal Indonesia mencatat malam bersejarah di Indonesia Arena, Jakarta. Untuk pertama kalinya, skuad Merah Putih berhasil melaju ke partai final Futsal Piala Asia 2026 setelah menumbangkan raksasa Asia Jepang dengan skor meyakinkan 5-3 pada laga semifinal Kamis 5 Februari 2026. Sejak menit awal, Timnas tampil penuh semangat. Sebagai tuan rumah, Indonesia bermain agresif dan menerapkan tekanan tinggi yang membuat Jepang kesulitan mengembangkan bola permainan. Indonesia unggul lebih dulu pada menit 12 lewat gol Samuel Eko. Gol kedua datang melalui bunuh diri Takehiro Motoishi setelah gagal mengantisipasi tembakan Ardian Syahnur pada menit 23. Jepang memperkecil ketertinggalan lewat sepakan Motoishi di menit 31, lalu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat tendangan Kazuya Shimizu pada menit ke-35. Indonesia kembali unggul di menit 39 berkat tendangan keras Firman Ardiansyah. Namun Jepang mampu menyamakan skor menjadi 3-3 melalui eksekusi penalti Shimizu pada menit ke-40. Skor imbang bertahan hingga waktu normal usai, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Pada babak tambahan pertama, Reza Gunawan memanfaatkan kesalahan pertahanan Jepang untuk mencetak gol keempat Indonesia di menit 45. Memasuki babak tambahan kedua, Jepang mencoba power play, namun justru dimanfaatkan Indonesia untuk menambah keunggulan menjadi 5-3 lewat Dewa Rizky pada menit ke-48. Jepang kembali mendapat penalti, tetapi eksekusi Shimizu melebar dari gawang. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tidak berubah. Kemenangan ini menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah tim nasional futsal. Indonesia akan menghadapi Iran di final yang dijadwalkan berlangsung Sabtu 7 Februari 2026 besok. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam TVRI. Akhirnya saya, Semi Bastian, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Manchester United kontak Juventus untuk boyong Manuel Locatelli. Duet Dennis Chen dan Alexandra Ella sukses amankan tiket semifinal Abu Dhabi Open 2026. Halo, selamat malam pemirsa, salam monitor olahraga. Senang sekali saya Tesya Ikrimah bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Sabtu 7 Februari 2026. Serangkaian informasi terbaru dari dunia olahraga dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saudara, kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Pemirsa, dari ajang Premier League, pertarungan sengit di papan bawah Liga Premier Inggris akan tersaji pada pekan ke-25 saat Leeds United menjamu Nottingham Forest. Kedua tim yang sama-sama berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi akan saling berhadapan di Elland Road dalam misi vital. Leeds United akan menjamu Nottingham Forest dalam laga krusial pekan ke-25 Premier League 2025-2026 di Elland Road. Kedua tim saat ini memiliki poin identik, yakni 26 angka di papan klasemen sementara Liga Inggris. Mereka hanya dipisahkan oleh selisih gol yang menempatkan tuan rumah satu tingkat di atas tim tamu. Laga yang digelar Sabtu dini hari nanti bisa dibilang sebagai duel 6 poin bagi kedua kubu yang terancam. Kemenangan akan menjadi harga mati untuk memperlebar jarak 6 poin dari zona degradasi. Leeds United sejatinya sempat tampil mengejutkan sebagai tim promosi musim ini. Namun konsistensi masih menjadi barang mahal bagi pasukan Daniel Farke dalam mengarungi ketatnya kompetisi. Kekalahan telak 0-4 dari Arsenal pekan lalu menjadi tamparan keras bagi The Whites. Meski demikian, performa kandang Leeds United bisa dibilang cukup solid dan sulit ditaklukkan. Mereka mencatatkan 5 kemenangan dan 4 hasil imbang dari 12 laga kandang musim ini. Sementara